Kita sebagai anak kalau belum bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, minimal kita jangan menyakiti hatinya. Itulah surga buat kita. Kalau kita sampai menyakiti hati kedua orang tua kita, dunia sengsara, apalagi akhirat pasti tambah sengsara. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijadikan oleh Allah anak yang solehah yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya, bisa menyelamatkan dirinya, menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan kedua orang tuanya di dunia sampai akhirat. Allahu Rabbuna alal nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumaddu samahu أستغفي من كل داء والمرور دليل لقلبي عند نهر الخيرات فيا ربي متعني بسر حروفي ونور بسمعي وقلبي ومقلاتي وأهلي به فقها وعلم وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر والذاتي وسل وسلم كل يوم وليلة على نبي الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بيغفر الغفار ذنبي وزلتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu dimiliki oleh manusia
mu'aqibatun, malaikat pendamping, malaikat pengiring, pengikut, di mana min baini yadaihi, berada di antara baini yadaihi, di antara kedua tangannya, alias di depannya, wa min khalfihi, dan berada di arah belakangnya. Apa tugasnya? Yahfazunahu, untuk menjaga manusia, min amrillah, semua itu atas perintah dari Allah. Jadi tugasnya malaikat itu menjaga manusia. Ya. Jadi enak jenengan. Ada yang jaga dari bangsa malaikat. Tugas kita harus kenal dengan yang menjaga, harus kenal dengan malaikat yang diperintah oleh Allah untuk menjaga manusia. Siapa malaikat yang diperintah untuk menjaga manusia ini? Tentunya malaikat yang dekat dengan kita. Masa yang jauh mau jaga, ya. Jadi yang menjaga itu yang dekat. Siapa? Malaikat muqarrabin. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru ma biqaumin, tidak akan merubah apa barang di kaumin, pada suatu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai merubahnya mereka terhadap barang di anfusihim, dengan sendirinya. Wa idza aradallahu, dan ketika menginginkan siapa Allah, biqaumin, terhadap suatu kaum, su'an, keburukan, fala maraddalah, maka tidak ada yang bisa menolaknya kaum itu. Wa ma lahum min dunihi min walin, dan tidak ada bagi kaum itu min dunihi, dari selain Allah, min walin, yang menjadi walinya, menjadi pelindungnya dari keburukan yang sudah ditakdirkan, kecuali Allah. Jadi perlu kita ingat di sini, perlu kita sadari bahwa setiap manusia ada malaikatnya. Malaikat itu tugasnya untuk menjaga manusia, posisinya di depan, di belakang, kiri, kanan. Makanya kalian harus tahu, harus iman kepada malaikat ini, agar ditingkatkan keimanannya kalian. Diberi pengetahuan bahwa ada sebagian malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga kita manusia. Kalau sudah ditugas, itu beban bagi siapa? Bagi malaikat. Beban, tanggung jawab, perintah kok. Kalau sampai bleset, harus tanggung jawab. Dijaga, berarti diperhatikan betul-betul. Jangan sampai manusia ini mengalami kecelakaan, terutama kecelakaan iman. Dijaga. Makanya sahabat tuh, kalian tuh harus kenal dengan malaikat ini. Caranya kenal, ya kenal. Malaikat muqarrabin, kita hanya tahu namanya. Ada yang namanya Jibril, Mikail, Israfil, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan. Itulah malaikat yang dekat dengan manusia.
yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga manusia. Namanya menjaga, jangan sampai terjadi kecelakaan, keteledoran, karena malaikat inilah yang harus bertanggung jawab, karena tugasnya malaikat adalah yang fadunahu. Dan ini min amrillah, perintah dari Allah, perintah dari Kapolri sangat tegas, apalagi perintah dari Allah. Jadi malaikat itu ditugaskan untuk menjaga manusia, menjaga kalian. Jangan sampai kalian celaka. Kalian harus tetap selamat dalam penjagaan para malaikat yang sudah diperintahkan oleh Allah. Yakini itu. Contoh satu hal, tatkala kita mempunyai niatan buruk, misalkan kita mau bermaksiat, misalkan kita sudah janjian mau bermaksiat dengan orang lain, entah pacarnya, entah membelinya, entah calon idamannya yang awalnya nggak mau, ternyata mau. Wah, ini kesempatannya. Dulu nggak mau, waktu PDKT nggak mau, ternyata lama kelamaan karena dia diuji oleh Allah akhirnya mau. Janjian di hotel misalkan, tatkala berangkat sudah ditentukan waktunya, ditentukan tempatnya, pasti malaikat ini akan menjaga kita. Jangan berangkat, itu maksiat, itu dosa. Melakukan perzinahan itu dosa besar dan menjijikkan. Akhirnya bergetar hatinya. Itu peringatan dari malaikat. Itu tugasnya malaikat, untuk menjaga kita agar kita tidak terjerumus ke lembah kemaksiatan dan dosa. Sudah diperingatkan. Kalau ditingkatkan thariqah itu sudah ditampakkan. Ada satu malaikat yang menjaga neraka, namanya malaikat Malik. Jadi waktu dia mau melangkahkan kakinya, orang yang berthariqah ini mau melangkahkan kakinya menuju kemaksiatan, neraka sudah ditampakkan oleh malaikat Malik di hadapannya. Itulah tugasnya malaikat. Namanya pembantu, tergantung derajatnya, mau tidak dibantu. Namanya pendamping, tergantung yang didampinginya, mau tidak terhadap peringatan-peringatan dari pendampingnya. Kemudian innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa yang ada di suatu kaum, apa yang sudah jadi tujuan niatan dari suatu kaum, dari seseorang tadi yang ingin bermaksiat, gak bisa. Allah tidak bisa merubahnya. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali kaum itu atau orang yang mau bermaksiat tadi merubahnya sendiri, mengurungkan niatnya sendiri. Itulah contoh dari tugasnya malaikat. Sudah ketetapannya sudah ditetapkan sebelum kita dilahirkan. Caranya, jalannya tergantung kita, mau pilih jalan kanan atau jalan kiri. Wa idza aradallahu biqaumin, dan ketika sudah diinginkan, sudah mengizinkan Allah biqaumin terhadap suatu kaum su'an, keburukan,
pancet dia, tidak mau merubah, malah marot dalam, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Kalau sudah jadi kemauannya sendiri, tidak ada yang bisa menolaknya. Wa ma lahum min dunihi min wal, dan tidak ada bagi mereka min dunihi dari selain Allah min walin, yang bisa menjadi wakilnya, jadi walinya, jadi pelindungnya. Makanya kita harus sadar, kita ini makhluk yang sangat dicintai oleh Allah, makhluk yang menciptakan Allah dengan sempurna, manusia. Makanya spesial, dikasih malaikat, ya, diperhatikan, melakukan maksiat, dosa, ditunggu taubatnya. Kita inilah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya kita beruntung menjadi umatnya Kanjeng Nabi, ya, ketimbang menjadi umatnya nabi-nabi yang lain. Nabinya sudah gak sabar doa kepada Allah, diangkat kaumnya. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad tidak seperti nabi-nabi yang lain, ya. Kanjeng Nabi Muhammad itu diutus untuk memberi rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmat. Kanjeng Nabi Muhammad itu jadi rahmat ke sekalian alam, bukan menjadi pelaknat. Gak ada ceritanya Kanjeng Nabi Muhammad, gak ada. Makanya kita sebagai pewaris dari Kanjeng Nabi, para ulama, para kiai, jangan sampai kita melaknat umatnya Kanjeng Nabi, melaknat orang-orang, melaknat santri-santrinya, melaknat murid-muridnya. Namun sebaliknya, kita harus menjadi rahmat kepada siapapun, tebarkan kasih dan sayang, tebarkan cinta, ya. Jadi jangan sampai keimanan yang ada di dalam hati sampai berubah. Yang merubah siapa? Ya diri kita sendiri. Makanya Allah tidak akan merubah keimanan itu, kecuali kita sendirilah yang merubah keimanan menjadi kehancuran. Iman itu terang, ya. Iman itu cahaya. Jangan sampai kita kotori, ya. Jangan sampai kita merusak. Suatu saat kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Walladzi yurikumul barakah. Dialah Allah yang yurikum, memperlihatkan kepada kalian al-barakah, kilat, cahaya kilat. Yang mana yang melihatnya khaufan, ada yang merasa ketakutan, merasa kekhawatiran, ada yang merasa takut, ada yang merasa khawatir, dan ada juga watomaan, ada juga yang menimbulkan harapan baru. Jadi kilat yang bercahaya di langit itu ada yang menimbulkan rasa takut bagi seseorang, ada juga yang menimbulkan suatu harapan baru dalam kehidupannya. Ingat, wa yunsi'us sahabat thiqal, pasti Allah akan mengirimkan awan-awan yang tebal, ya. Ujian pasti ada. Setiap langkah kita ujian itu pasti datang. May yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa diinginkan kebaikan atas seseorang, pasti akan diuji oleh Allah, ya. Jangan ngaku-ngaku beriman kalau sebelum diuji, ya. Ujiannya ada dua, ada yang enak, ada yang tidak enak, ya. Kita bermohon kepada Allah agar kita diuji dengan yang enak saja.
aku dengan kekayaanmu agar aku dapat bersyukur kepadamu. Boleh. Ya Allah, uji aku dengan kemiskinan agar aku bisa bersabar. Boleh. Tergantung permohonan kita, ya. Wa yusabbihur ra'du bihamdihi, dan beribut bertasbih. Siapa? Ra'du, guru, gemuruh, gluduk atau gluduk, bahasa Inggrisnya gluduk. Bihamdihi, dan membaca tahmid. Gemuruh itu, guru itu, jangan lupa dia itu bertasbih, bertahmid. Malah sama orang-orang dijadikan bahan guyonan. Aku duduk melolong, tak ada bukti lah. Cuma gemuruh tok, gak turun hujannya. Padahal gemuruh ini bertasbih. Tatkala berbunyi di langit, itu bertasbih, bertahmid mereka. Jangan dibuat guyonan. Lagi dulu juga, tak ada kerjanya, tak boleh. Makhluknya Allah juga. Kalau kita mendengar gemuruh, mendengar guru guntur, ingat bahwa mereka sedang bertasbih dan bertahmid kepada Allah. Kita ikut, subhanallah, alhamdulillah. Jadikan ayat-ayat kauniyahnya Allah berupa guru, berupa guntur, menjadi wasilah untuk kita bertasbih dan bertahmid kepada Allah. Wal malaikatu, dan para malaikat min ifatihi, dan malaikat juga ada rasa khawatir. Khawatir tidak bisa menjaga manusia dengan baik. Peringatan dari Allah. Wa yursilu sawa'iqah, dan Allah mengutus, mengirimkan as-sawa'iqah, halilintar, doa. Halilintar diutus oleh Allah, dikirimkan oleh Allah. Fayusibu biha, dan maka Allah menimpakan halilintar itu, dengan halilintar itu manusia kepada orang yang Allah kehendaki. Apakah halilintar ini menakutkan? Tidak bagi orang yang beriman. Apakah gemuruh ini menakutkan? Tidak bagi orang yang beriman. Apakah kilat itu menakutkan? Tidak bagi orang yang beriman. Kilat, guru, guntur, bahkan halilintar pun tidak akan membuat takut bagi orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman termasuk wali-walinya Allah, inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau orang beriman itu termasuk wali-walinya Allah, la khaufun alaihim, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa khauf, takut di dalam hatinya. Walahum yahzanun, dan tidak juga ada sedih hati di dalam hatinya. Khawatir untuk menatap masa depan tidak ada bagi wali-walinya Allah. Takut menatap masa depan, memikirkan masa depan, tidak ada rasa khawatir dan takut bagi walinya Allah, atau bagi orang-orang yang dekat dengan wali-walinya Allah, la khaufun, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut untuk menatap masa depan. Walahum yahzanun, dan bagi wali-walinya Allah atau bagi orang-orang yang dekat dengan wali-walinya Allah, wala khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada rasa sedih hati karena mengingat kejadian, kelakuan di masa lampau
yang berupa kemaksiatan, berupa dosa-dosa pasti akan diampuni oleh Allah. Dengan cara apa? Bertaubat. Gak ada rasa sedih hati karena kita dulu pernah nakal. Gak ada rasa sedih hati dulu kita pernah berbuat maksiat, dosa-dosa, kerusakan. Kalau dekat dengan wali-walinya Allah atau termasuk wali-walinya Allah, tidak ada rasa sedih hati karena dia tahu bahwa Allah Ghafurur Rahim, Allah At-Tawwabur Rahim. Pasti dia akan ikut ibadah kepada wali-walinya Allah, mengikuti ajaran-ajaran wali-walinya Allah yang nyambung kepada Rasulullah. Bertaubat dia, pasti Allah ampuni. Syaratnya sebelum nafas terakhir sampai di kerongkongannya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah pasti akan menerima taubat seorang hamba sebelum nafas terakhirnya sampai di kerongkongan. Ditunggu kita oleh Allah, ditunggu kita umatnya Kanjeng Nabi yang beriman oleh Allah untuk bertaubat kembali kepada Allah. Main biasa bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Wa hum yujadiluna fillah. Namun mereka yujadilu berdebat fillah tentang Allah, berdebat ngapain Allah ini. Yang satu bilang ini, yang satu ngapain. Ada gemuruh, ngapain ada hujan, ngapain ada petir, ngapain ada awan. Berdebat saja, tinggalkan perdebatan. Wa huwa syadidul mihal, dan dia Allah syadid, sangat keras al-mihal, siksaannya. Tidak usah debat-debat tentang Allah ya. Karena kita sudah sangat kaprah dari awal. Kalau yang menimpa keburukan kita kembalikan kepada Allah. Allah nggak adil. Allah nggak adil. Kenapa aku kok dilahirkan dari orang tua yang miskin, yang disalahkan Allah? Kenapa aku nggak dilahirkan dari rahimnya seorang ibu yang kaya raya? Menyalahkan Allah. Padahal kita dilahirkan ke atas dunia ini, itulah takdir terbaik, bukti cinta Allah kepada kita. Mau dilahirkan dari rahim seorang ibu yang seperti apapun, itulah takdir terbaik dari Allah. Mau dilahirkan oleh wanita pelacur pun, itulah takdir terbaik dari Allah, bukti cinta kita kepada Allah, bukti cinta Allah kepada kita ya. Jadi jangan pernah protes ya. Mau dilahirkan dari seorang ibu yang jahat sekalipun, yang sengit sekalipun, yang kejam sekalipun, itulah takdir terbaik, bukti cinta Allah kepada kita hambanya. Disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Mau dilahirkan dari seorang yang kaya raya, pejabat, presiden, menteri, mau dilahirkan dari seorang bajingan, seorang pelacur pun sekalipun, itulah takdir terbaik dari Allah. Harus kita syukuri. Allah tidak melihat itunya, tapi kita yang dilihat oleh Allah langkah kita ke depannya ya. Jadi Allah tidak akan merubah nasib kita, tidak akan merubah keimanan kita, kecuali kita yang merubahnya sendiri. Dari iman menjadi kufur,
Iman menjadi kafir, kita sendiri yang merubahnya. Dari iman menjadi kehancuran, kita sendiri yang merubahnya. Terus ayat ini dijadikan hujah dalam memotivasi seseorang untuk selalu bekerja dan bekerja, belajar dan belajar. Ini pernah diperdebatkan oleh seorang guru dan muridnya namanya Imam Syafi'i, gurunya namanya Imam Maliki. Suatu saat Imam Syafi'i berhujjah kepada gurunya, wahai guru, kita kalau tidak berusaha nih tidak akan dirubah takdir kita oleh Allah. Namun kata gurunya, cukup dengan bertakwa kepada Allah, Allah sendiri yang akan mengubahnya. Berdebat keduanya ini. Kemudian suatu saat ada suatu kejadian, tatkala Imam Syafi'i rindu berat pada gurunya, kemudian berniat untuk mengunjungi gurunya. Berjalanlah Imam Syafi'i ini. Setelah sampai di sebuah perlintasan ada perkebunan anggur, yang dia lewati itu ada perkebunan anggur. Kemudian tergerak di dalam hatinya untuk nolong, untuk membantu metik buah anggur. Diperbolehkan sama yang punya. Kemudian dibantulah sama Imam Syafi'i. Saking asiknya, kemudian teringat kepada gurunya, iya ya, aku kan mau ke rumah guruku, mau ke Imam Malik. Terus pamit sama yang punya anggur, mohon maaf, saya mau melanjutkan perjalanan di oke. Setelah mau beranjak pergi, dipanggil nih sama yang punya kebun, ini ada 2 kresek anggur untuk jenengan. Loh, untuk apa ini? Ya, karena jenengan sudah membantu kami tadi. Kemudian terbesit di dalam hatinya Imam Syafi'i, ini betul ini menguatkan hujahku kepada guruku, bahwasanya kalau aku nggak nolong tadi, nggak membantu tadi, nggak akan mendapatkan anggur aku ini. Senyum-senyum berangkat Imam Syafi'i menuju gurunya dengan membawa 2 kresek anggur. Sesampai di gurunya, assalamualaikum, wahai Syekh. Waalaikumsalam. Kemudian disampaikan, Syekh, benar apa yang menjadi hujah saya selama ini. Apa itu? Barusan saya begini, akhirnya saya mendapatkan anggur. Senyum-senyum gurunya, wahai anakku, wahai muridku, mulai tadi aku ini sebetulnya duduk-duduk di sini di teras ini karena panas. Aku kipas-kipas terus berbentuk di dalam hatiku, seandainya ada yang membawakan anggur ke sini. Sama saja, sama-sama benar. Kok moro-moro awakmu datang bawa anggur. Jadi hujahku juga benar. Selama kita bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Inilah awakmu datang dengan membawa anggur, senyum semuanya, sama-sama benar, tergantung tingkatan kita, level kita. Level kita sebagai apa sekarang? Sebagai karyawan ya kita harus bekerja keras. Kalau kita nggak bekerja keras, kita nggak akan digaji ya Allah. Sebagai apa kita sekarang? Sebagai pengusaha yang punya karyawan. Ya walaupun nggak kerja, yang kerja karyawannya. Ya. Sama-sama benar. Ya. Kalau sebagai karyawan dipakai tadi, Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau sebagai bos, sebagai pengusaha, pakai hujjah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Atau sebagai kiai yang sugih,
Jadi kalau Allah menginginkan sebuah sebuah keburukan dalam pandangan manusia, itu sebuah keburukan misalnya, tapi kalau dalam pandangan seorang yang beriman tidak ada keburukan. Buruk, baik, senang, sedih, semua itu adalah ujian dari Allah. Ujian semua dari Allah. Jadi kita diberi rezeki yang banyak, ujian dari Allah. Apakah kita bersyukur atau tidak? Kita dihidupkan dalam keadaan miskin, kekurangan, ujian dari Allah. Bersabar atau tidak? Kalau boleh memilih, kita berdoa agar kita mendapatkan ujian yang baik, ya, yang nikmat, dikayakan oleh Allah. Amin. Kaya tapi bersyukur, menjadi orang yang dermawan, bantu sesamanya. Dilebihkan oleh Allah, mempunyai pangkat yang tinggi, bersyukur kepada Allah, bantu yang lemah. Diberi kelebihan oleh Allah berupa kepintaran, kealiman, bersyukur, bantu yang bodoh, yang belum tahu, diberitahu, ya. Jadi Allah ini menciptakan berkun atau kilat. Kilat itu kan hanya sekedar, ya, sebentar kilat. Terangnya kilat itu sebentar, gak lama, cuma beberapa detik saja. Itu tandanya bahwa Allah memberi petunjuk kepada kita masa depan kita. Tapi sekilas dress, diketok no, tapi sekilas dress. Ketok no, dulu masa depanmu. Kalau kita belum siap, khawatir kita. Kekhawatiran sekarang boleh saja untuk dijadikan motivasi agar kita mempunyai harapan baru. Tantangan masa depan itu seperti ini, ya. Sedangkan aku masih bodoh kan. Belajar mengaji yang sungguh-sungguh. Kalau itu sudah terlampau, otomatis pasti akan timbul di dalam semangat kita harapan baru, masa depan cerah, masa depan yang bahagia, yang sukses. Namun ingat, setiap kesuksesan yang akan kita raih, wa yunsi'us sahabat thiqal, Allah akan menciptakan as-sahabat thiqal, awan-awan yang tebal, bukan awan yang tipis, yang tebal, ya. Sehingga akan tertutupi yang pernah kita lihat. Dari awan yang tebal itu pasti nanti akan ada gesekan, akan ada panas, gesekan, tabrakan. Itulah yang menyebabkan gemuruh di langit. Gesekan-gesekan itu akan menjadi percikan, itu yang namanya halilintar dalam kehidupan seperti itu. Jadi kita kalau diinginkan oleh Allah, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Kalau kita diinginkan sukses oleh Allah, pasti Allah akan menguji kita dengan didatangkan awan-awan yang tebal, gemuruh guntur, dan juga halilintar. Jadi kita harus kuat, harus beriman, ya. Jangan sampai kita jauh dari orang tua, ya. Orang tua dua, jangan sampai kita jauh. Orang tua jisim, orang tua kandung kita, dan orang tua hakiki adalah guru kita. Jangan sampai jauh dari mereka. Khususnya kita mendekat kepada wali-walinya Allah, para kiai, para ulama, yang termasuk wali-walinya Allah. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, ya. Apapun kondisi kita seorang bajingan, seorang yang
berlumur dengan dosa, kemaksiat, penzina, datang kepada wali-walinya Allah, pasti hilang. Rasa khawatirnya hilang, rasa sedih hatinya hilang. Kalau kita berlumuran dosa, bermaksiat, datang kepada kiai, datang kepada wali-walinya Allah, pasti diberi jalan keluar oleh mereka. Ini loh, bertaubat. Masa diterima? Ya pasti diterima taubatmu. Diberi jalan keluar. Akhirnya kesedihan hatinya hilang dan akan menemukan, menimbulkan harapan baru dalam kehidupannya. Siapapun kita mempunyai peluang untuk bahagia, mempunyai peluang untuk sukses, asalkan kita jangan jauh-jauh dari orang tua kita, jangan jauh-jauh dari wali-walinya Allahnya. Apapun kondisi kita di masa lalu, seorang pelacur, seorang pemaksiat, seorang bajingan, seorang pembunuh, seorang perampok, datang pada wali-walinya Allah, datang pada kiai-kiai, pasti akan sirna kesedihan hatinya, karena dia diberi pengetahuan oleh Allah, ilmu oleh Allah untuk kembali kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah. Dan pasti Allah itu menerima taubat seorang hamba selama nafas terakhirnya belum sampai di kerongkongan. Kita seorang yang dilahirkan dari keluarga yang miskin, ingin sukses, punya semua peluang untuk sukses, untuk kaya raya, jangan jauh dari orang tua kandung. Jangan sampai kita membuat jarak. Walaupun kita di luar kota, minimal kita telepon, memberi kabar bahwa saya di sini baik-baik saja. Kabari, jangan kabari yang gak enak, ya. Kabari yang enak-enak saja. Ibu, gimana aku di sini kelaparan nih? Wah, membuat hati orang tuanya sedih nantinya, galau, khawatir gimana anaknya ini di negerinya orang, di kota orang, gak ada saudara, kelaparan. Gak boleh membuat hati orang tua sedihnya. Kalau kita belum bisa berbakti kepada orang tua, minimal kita jangan menyakiti hati orang tuanya. Jangan sakiti hati orang tua. Jangan membuat orang tua sakit hati, bersedih hatinya. Apalagi dengan kelakuan-kelakuan kita yang melanggar syariat-syariatnya Allah. Moro-moro datang polisi ke rumahnya. Mana si A? Mana si B? Kenapa Pak? Mau perkosaannya orang. Waduh, mati mendadak orang tuanya. Jadi kita sebagai anak, kalau belum bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, minimal kita jangan menyakiti hatinya. Itulah surga buat kita. Kalau kita sampai menyakiti hati kedua orang tua kita, dunia sengsara, apalagi akhirat pasti tambah sengsara. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita dijadikan oleh Allah anak yang soleha, yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya, bisa menyelamatkan dirinya, menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan kedua orang tuanya di dunia sampai akhirat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Cahaya seribu bulan
yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.